topik kita yang kedua, di mana pasca pandemi tren kekerasan seksual pada anak meningkat ya, di mana data memperlihatkan bahwa tren kasus kekerasan pada anak meningkat pasca pandemi. Nah, ini apa pemicunya pendengar ya? Dan pasca pandemi ini terdapat berapa banyak kasus yang terjadi? Kita akan update informasi ini bersama Jafrin Haryanto, Kadis BP 2 KBP 3A Manggarai Timur, di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Pak Jafrin, selamat pagi. Selamat pagi, Leli. Oke, sehat ya pagi hari ini ya? Amin, lagi di Kupang. Oh, lagi di Kupang. Oke, sukses untuk giatnya di Kupang Pak Jafrin ya. Baik, Pak Jafrin, ini seperti apa data yang dihimpun begitu ya pasca pandemi ini bahwa kasus kekerasan terhadap anak ini meningkat? Ya, sebenarnya Lel, apa yang saya sampaikan kemarin ke beberapa media juga di tulisan saya sebenarnya, saya mau rilis hasil studi dari Yayasan Maria Moy Peduli. Kebetulan saya menjadi salah satu perisetnya di situ, dan data itu cukup mencengangkan karena ternyata pasca pandemi orang membutuhkan stress release ya. Jadi bagaimana mengeluarkan stres itu pada jalurnya gitu. Mencari saluran-saluran untuk stresnya gitu ya. Ternyata 2 tahun itu membuat orang betul-betul stres. Nah, repotnya adalah tidak banyak orang memiliki keterampilan untuk menemukan saluran yang tepat untuk membuang stresnya ya. Nah, dari studi kita memperlihatkan bahwa hampir 80% dari 250 responden pria dewasa dan pria yang sudah menikah dan belum menikah tetapi kategori dewasa ternyata tidak memiliki metode atau tidak mengetahui metode stress release-nya. Nah, tetapi ada sisa dari situ yang saya bilang ada 5%, 5% macam-macam gitu. Ada yang kita temukan bahwa responden paling sulit menghadapi stres terhadap kebutuhan seksual. Karena kebutuhan seksual selama masa pandemi itu yang terganggu itu kenyamanannya, lalu kemudian ada kecemasan di sana, lalu banyak pembatasan-pembatasan, lalu kemudian orang tidak bisa bebas untuk dalam tanda petik untuk jajan di luar dan segala macam. Itu yang membuat orang stres. Nah, ada yang bisa menyelesaikan stresnya dengan baik gitu, dengan sibuk dengan aktivitas dan sebagainya. Tetapi ada 1% orang yang sama sekali tidak tahu bagaimana kemudian menyelesaikan stres kebutuhan seksualnya. Dan meskipun angkanya kecil, tapi kan bisa terjadi 1% itu dia akan merilis stresnya atau merilis kebutuhan seksualnya ke tempat-tempat yang salah, bukan ke pasangannya atau yang seperti sekarang banyak ke anak-anak yang menjadi kecil korban ya. Begitu ya. Jadi saya tidak cukup kaget kasus pasca pandemi ini banyak. Tidak hanya soal kekerasan seksual ya, di kesehatan mental juga cukup tinggi angkanya, lalu kemudian pada kriminalitas lain juga angkanya lumayan tinggi gitu ya. Oke. Baik, jadi pemicunya adalah tidak bisa mengelola stres itu dengan baik begitu Pak Jafrin ya? Orang tidak punya keterampilan untuk menemukan metode stress release gitu. Oke. Baik. Nah, ini tadi disampaikan bahwa 1% ya seperti itu. Nah, untuk data sendiri ini berapa banyak kasus yang terjadi begitu kekerasan terhadap anak yang terjadi sepengetahuan Pak Jafrin begitu? Di 2023 yang tercatat di kami ada 11 kasus. 11 itu kasus. Untuk 11 kasus ya untuk Manggarai Timur. Itu yang terlapor melalui kami. Ada juga yang tidak dilaporkan, ada juga yang mungkin diselesaikan secara kekeluargaan dan sebagainya. Tetapi di luar itu saya juga menangkap menerima banyak klien dari tempat lain. Jadi ini tidak kasuistik di Manggarai Timur. Saya melihat trennya merata. Hanya mungkin di Manggarai Timur sudah dibangun cukup baik kesadaran orang untuk menggunakan mekanisme pelaporan dan sebagainya. Karena kami membangun itu sampai di desa ya. Jadi kesannya memang terlaporkan semua kasus-kasus itu. Sekarang orang memiliki aware yang baik, kesadaran yang tinggi untuk ternyata
kekerasan seksual, pelecehan seksual itu ada jalurnya untuk dilaporkan. Selama ini mungkin kasus-kasus ada, tetapi orang tidak berani melaporkan atau orang tidak cukup paham bahwa itu bisa dilaporkan atau bagaimana saluran melaporkannya gitu. Nah, di luar itu saya juga mendapatkan klien-klien yang datang dengan trauma, dengan laporan-laporan pelecehan seksual dan sebagainya yang tidak terlaporkan gitu ya. Sehingga memang saya melihat ini tren di banyak tempat gitu, tidak hanya kasustik di Manggarai Timur. Begitu sih Leli. Oke, tren yang ada ini Anda sebagai Pak Jeffrey ini selain Kepala Dinas BP2 ya, BP2 KBP 3 di Manggarai Timur ini juga praktisi psikolog begitu ya. Nah ini menurut Anda upaya apa nih untuk menekan kasus yang terjadi ini, yang lagi tren begitu ya, kekerasan terhadap anak ini sangat disayangkan begitu ya, anak-anak yang adalah generasi penerus bangsa begitu Pak Jeffrey. Ya. Ada beberapa pihak yang meski terlibat sangat serius di dalam ini. Tapi saya akan memulainya dari keluarga. Pendidikan pola asuh seksual di keluarga harus menjadi pendidikan bersama yang diketahui oleh semua orang keluarga. Apalagi soal pendidikan seksual, itu yang pertama. Lalu yang kedua di sisi keluarga tanggung jawabnya adalah pemantauan yang cukup ketat. Kita nggak bisa santai-santai sekarang. Tidak ada orang yang kalau istilah saya kemarin tidak ada tempat yang aman lagi buat anak. Even itu ayahnya sendiri gitu ya. Even itu saudaranya sendiri gitu ya. Karena memang itu tadi gitu. Nah, oleh karena itu memang butuh kesadaran bersama, kepekaan dan kemudian butuh keawas. Semua harus awas dengan situasi ini. Ada komunikasi di level keluarga, ada yang mengalami disfungsi keluarga yang berantakan, itu juga berpengaruh terhadap itu. Lalu kemudian pola-pola pengasuhan yang menitipkan pada orang atau pola-pola pengasuhan yang tidak cukup memberi ruang kepada anak untuk belajar tentang keamanan dirinya, fungsi seksualnya dan segala macam. Begitu juga sekolah. Sekolah juga bukan tempat yang aman. Sekolah, asrama, hampir semua tempat. Kalau saya sebut kemarin itu sekolah, asrama, tempat ibadah, sekolah keagamaan dan segala macam, itu berpotensi. Jadi tidak ada lagi tempat yang aman. Selain kita mengamankan diri sendiri. Saya kemudian bicara ini secara vulgar ke publik agar semua orang mulai berhati-hati dengan situasi ini, Leli. Begitu. Oke. Ya. Baik. Untuk penanganan sendiri tadi sudah banyak kasus yang sudah dilaporkan ke pihak berwajib begitu ya. Artinya bahwa masyarakat sudah tahu seperti apa tahapan dan juga proses yang harus dilalui dan bagaimana harus melapor. Nah ini apakah karena memang gencar melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat karena memang di NTT ini sudah marak kayak atau terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan begitu Pak Kadis? Iya betul. Salah satu indikasi adanya kesadaran masyarakat adalah tampak memang kalau secara secara awam kita melihat kasusnya bertambah. Kalau saya melihat yang lain, kesadaran orang mulai terbuka, pelaporan semakin. Selama ini kasusnya banyak tapi tidak terlaporkan. Betul sekali. Jadi ini menurut saya dari sisi ini positif, meskipun tampaknya memang katakanlah Manggarai Timur itu kota layak anak, tapi kok kasusnya tinggi gitu. Tidak, saya justru melihat kesadaran ini mulai tumbuh di mana-mana. Ada kasus terakhir yang datang melaporkan itu kepala desa, gitu. Dari mamanya ke kepala desa. Jadi orang sudah tahu itu jejaring melaporkan. Lalu bagaimana harus mengamankan korban. Kalau P2KB Manggarai Timur kan perspektifnya atau pemerintah perspektifnya prioritas pertama adalah perspektif korban. Jadi kami mengurusi korbannya dulu. Pelakunya itu urusan pihak berwajib gitu. Kadang-kadang kita sibuk memenjarakan orang, lupa mengurus korban gitu. Padahal orang mau penjara 20 tahun, 30 tahun pun tidak akan menyembuhkan korban, kan begitu tuh. Kami sih balik kami menyerahkan jalur-jalur itu sambil tetap memantau, sambil tetap mengawasi, sambil tetap mengingatkan, sambil meminta partisipasi publik agar kasus-kasus ini terpantau gitu dalam proses hukumnya. Tetapi tidak juga mengabaikan korban. Maka prioritas kami paling pertama biasanya adalah kami ngurusin korban dulu deh. Begitu kurang lebih cara pandangnya. Oke. Gitu. Baik. Nah ini
tadi dipaparkan bahwa untuk 2023 ini ada 11 kasus begitu ya kekerasan terhadap anak yang terjadi di Manggarai Ya, Timur. Kita bicara Manggarai Timur dulu ini Pak. ya, ya, Eh, OTW 12. ya betul. OTW 12 karena kemarin ada kasus baru lagi gitu ya. Oke deh, OTW 12 ini ya kasus kekerasan terhadap anak. Nah ini paling banyak pelaku ini apakah orang-orang terdekat karena sering ya informasi yang didapat bahwa pelakunya itu tidak jauh-jauh adalah orang terdekat dari Iya, korban itu. kasusnya biasanya polanya adalah incest, saudara, orang-orang yang sangat dekat, lalu kemudian orang yang memiliki kuasa. Maksudnya kuasa terhadap korban gitu ya, atas bawah, patron klien. Guru ke murid, kepala sekolah ke guru, gitu-gitulah. Jadi ada hubungan relasional antara pimpinan dengan bawahannya atau macam-macam gitu ya. Antara orang yang punya kuasa dan yang dikuasai gitu. Jadi atau di tempat kerja misalnya atau di toko gitu, bos dengan bawahannya, gitu-gitu deh. Jadi pola-polanya biasanya ada selain ada pola incest tapi juga ada pola relasional patron klien gitu. Lalu kemudian orang-orang yang memiliki kelainan seksual gitu ya. Oke, baik. Lalu ini apa yang menjadi upaya dari pemerintah Manggarai Timur sendiri ya, dalam hal ini P2KB, P3 begitu ya, untuk menekan jumlah kasus yang terjadi di Manggarai Timur, terlebih khusus kasus kekerasan terhadap anak begitu Pak Kadis? Ya, yang paling klasik adalah kita memberi kesadaran kepada semua orang bahwa berjaga-jaga gitu ya. Jadi kalau saya bilang kita tidak bisa mengikat barang orang gitu. Pemerintah sekuat apapun tidak bisa mengatur wilayah private orang gitu. Tetapi yang kita lakukan ya pada level-level mengingatkan publik, lalu kemudian mengajak untuk partisipasi yang aktif dari banyak orang, mengedukasi pada level-level itu gitu pemerintah. Jadi orang selalu pemerintah buat apa? Pemerintah bekerja, tetapi tidak bisa juga kemudian memastikan bahwa besok tidak akan ada kasus lagi gitu. Kita tidak bisa yang tadi mencampuri terlalu jauh urusan kelainan pribadi orang gitu kan. Kita mengidentifikasi stres orang. Yang paling penting adalah membangun kesadaran seperti ini, Lel. Lalu kemudian pada level tingkatan jejaring misalnya sampai level terbawah kita punya misalnya peraturan desa tentang perlindungan anak dan sebagainya. Tapi itu kan kuratif gitu. Dan juga kita berharap akan ada orang yang takut dengan itu. Tetapi sampai kapan kita kemudian membendung ketakutan orang dan ketika kita lengah kemudian dia akan melakukannya gitu kan. Ya. Jadi pada waktunya kita berharap semua orang terlibat untuk mengawasi dirinya sendiri. Makanya sekarang hal-hal begini tidak usah disembunyikan, harus tersampaikan bahwa kita lagi tidak baik-baik saja. Jangan dinina-bobokan bahwa oh kita nggak ada kasus dan bla-bla. No. Banyak sekali orang yang melihat urusan seperti ini masih sebagai domestic violence, dari kekerasan-kekerasan private yang tidak perlu orang tahu gitu. Orang menyembunyikan. Aib keluarga nah, ya. Iya, karena keluarga, karena itu ayah, karena ini aib dan segala macam. Dan mereka menyembunyikan. Mereka lupa bahwa misalnya begini, atau penyelesaian-penyelesaian yang arahnya penyelesaian dengan denda adat. Seolah-olah kalau kita sudah dapat memberi sanksi dengan babi dan segala macam, anak akan sembuh, korban akan pulih. Hubungan kita dengan korban pelaku mungkin akan diperbaiki karena denda tadi, tapi kan tidak dengan korban. Orang tua yang makan daging, anak tetap jadi korban gitu. Nah, hal-hal begitu. Jadi orang melihat bahwa oh paling nanti kalau saya melakukan nanti hanya denda 2 babi dan bla 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 begitu ya. Gitu. Makanya kita mengedukasi sekarang bahwa oke, akan ada rekonsiliasi secara adat, ada sanksi hukum adat, tetapi hukum positif tetap berjalan. Orang harus punya efek jerah. Jangan sampai ya kalau itu ukurannya transaksional, yang penting saya bisa beli katakanlah dendanya kerbau atau apa ya, kalau saya bisa punya itu maka saya bisa melakukannya berkali-kali gitu kan. Dan ini juga salah satu cara agar menekan kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan begitu Pak Jeffrey ya. Ya, ini masih ada kaitannya dengan tadi yang Pak Jeffrey sampaikan bahwa 12 kasus ini yang terjadi di Manggarai Timur ini adalah kasus yang berhasil keluar mencuat ke permukaan begitu ya. Tidak bisa kita sangkal bahwa banyak juga kasus yang seperti tadi Pak Jeffrey sampaikan bahwa karena aib keluarga makanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan ya. Kalau orangnya
yang dia bilang wale begitu ya, untuk menutup aib Iya, keluarga betul. ini. Baik, Nah, keluarga. ini bagaimana dengan penanganan terhadap korban? Oke, kalau misalnya mencuat ke permukaan boleh ditangani oleh beberapa pihak begitu ya untuk penanganan terhadap korban. Nah, bagaimana dengan kasus semacam ini begitu ya yang tidak mencuat ke permukaan? Nah, bagaimana Nah, penanganan? itu yang Ini edukasi benar. juga nih Pak Itu yang Jeffrey ya. beresiko sebenarnya. Itu Mhm, yang beresiko sebenarnya. Makanya kita bangun kesadaran untuk semua orang bisa ya. mengakses saluran untuk menyampaikan itu, Len. Karena kalau tidak repot. Sudah disembunyikan, korban akan tetap begitu, tidak ada penanganan dan segala macam. Ya. Dan buruknya kan di dalam trauma-trauma psikologis untuk kasus-kasus hampir semua kasus psikologi kan, Mhm, dampaknya kan tidak terlihat hari ini. Dampaknya baru 10-20 tahun kemudian gitu kan. Itu yang mhm. masyarakat kira. Makanya kalau saya tanya bagaimana korban, mereka bilang baik-baik saja, dia sudah bermain, dia sudah tertawa. Ah, Ya. itu semua apa namanya semu sebenarnya karena mereka tidak paham bahwa luka psikologis itu panjang apanya temponya, waktunya Iya, gitu. betul. Gitu ya. Jadi Oke. kalau kita tanya bagaimana sekarang sudah baik lagi, sudah bermain lagi dan segala macam gitu. Mhm, Sesimpel itu orang di kampung menjawabnya. mhm. Tapi sebenarnya ini butuh waktu dan juga tahapan yang panjang Tapi begitu untuk iya, menyembuhkan luka dalam batin studi ya. itu kan 10 sampai 20 tahun dampaknya akan kelihatan sangat Mhm, serius. oke. Dan untuk Ya. penanganannya ini harusnya seperti apa ketika keluarga memilih untuk menyelesaikan sendiri begitu Pak Jeffrin dengan notabene yang tidak mengerti bagaimana cara penanganan terhadap luka batin dari korban ini Pak Jeffrin. Iya, pertama adalah kalau dengan demikian Mhm, keluarga harus menyadari bahwa situasi korban tidak sedang baik-baik saja. Jadi mereka harus secara mhm, otodidak belajar tentang bagaimana menterapi anak, iya, terapi lingkungannya, terapi dukungan sosialnya, terapi keluarganya dan segala macam gitu. Jadi mhm, keluarga harus punya keterampilan-keterampilan itu gitu. Yang kemudian itu bisa mengambil alih apa namanya peran yang harusnya dilakukan oleh profesional-profesional lain kan gitu. Jadi mhm. keluarganya harus punya kemampuan itu gitu Dan dengan ini cukup kesadaran rumit itu. begitu Pak Jeffrin ya. Oh, tidak Harus mudah, ditangani kan tidak sendiri mudah begitu. juga gitu. Iya, tidak semua Oke. keluarga memiliki apa namanya Mhm. keterampilan itu kan. Oke. Baik Pak Jafrin, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Oke, Sukses untuk giatnya hari ini di Kupang dan baik. salam hangat dari Terima Endi kasih Kota banyak. Pancasila. Salam buat pendengar RRI Anda ya. Ya. Dua topik